Jadi mau nggak mau akhirnya dia kontrol betul. Di belakang lemari itu ada ular, nggak terlalu besar. Ular tersebut jenisnya kobra ya. Begitu kena, udah laporan sama bosnya. Nah, dia ke area belakang untuk membuang di perbatasan area pabrik gula itu, kemudian membuangnya di luar pagar, sampai bilang, kalau ketemu sama yang lain mungkin kamu dimatiin. Tapi karena saya, boleh kamu pergi, tapi jangan ganggu dan masuk saya lagi. Begitu dibuang, les, itu dia setelah membuang ular tersebut, dia balik ke tugas pengamanan pos satpam, langsung mendadak panas dingin. Semenjak dari kejadian itu, lama kemudian dia memang sudah izin sama keluarga ini itu, akhirnya bertirakat masuk kamar. Mungkin dalam tirakatnya antara mimpi dan tidak mimpi. Kalau cerita ke saya sih dia mimpi gitu. Mimpi tapi persis didatengin perempuan cantik lah yang berupa mungkin ular tersebut yang dari pabrik gula Sindang Laut itu menyatakan bahwa saya suka sama kamu dan pengen kawin sama kamu. Konsultasi horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Dukun Putih Mbah Arya, tetap di Bunga Kantil Channel. Kali ini gua kedatangan narasumber yang menceritakan soal yang lagi viral-viralnya belakangan hari ini tentang pabrik gula. Ini narasumber langsung dari Cirebon. Gua Rangga Arya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Berikut ceritanya. Jadi saya akan bercerita dari mulai teman saya sakit itu sampai sembuhnya, karena berawal dari area pabrik di mana dia tempat bekerja, tepatnya di pabrik gula Sindang Laut Cirebon Timur. Jadi teman saya berdinas sebagai tenaga keamanan di sana. Pada suatu malam teman saya itu melakukan pekerjaan aktivitas pengamanan di pabrik gula itu seperti biasa, berkeliling di areal pabrik, yang konon kabarnya area pabrik Sindang Laut itu ada hal-hal yang di luar nalar lah, kejadian-kejadian aneh atau hal-hal yang di luar nalar atau logika manusia, kejadian-kejadian mistis atau gaib lah. Jadi pada malam hari teman saya bertugas itu, pada waktu itu jam sekitar malam, jam setelah Isya lah, kalau nggak salah setelah Isya. Jadi di rumah dinas pabrik gula Sindang Laut itu, orang kantor, orang stafnya itu bilang ke teman saya yang bertugas itu ada ular. Ada ular. Dan kebetulan teman saya ini dalam hal menangani ular yang biasa ya, dia nggak punya skill, cuman dia keberaniannya dia untuk terhadap hewan melata ini, ular ini sudah bisa lah. Pas begitu disusulin, di rumahnya dikontrol, teman saya ini sudah merasa bahwa ular yang masuk ke area dinas bosnya ini di area pabrik Sindang Laut ini bukan ular yang biasa gitu, udah kerasa gitu.
Tapi pada saat itu dia bohong sama bosnya, bilang bahwa ini ular sudah nggak ada. Teman saya bilang udah bilang begitu. Udah nggak ada Pak ularnya. Si bosnya tersebut yakin bahwa ularnya masih ada di dalam kamar bersembunyi di belakang lemari. Enggak kok, masih ada di situ, saya yakin masih ada. Nah, dengan sangat terpaksa teman saya ya, karena bos yang memerintah kan ya. Jadi mau nggak mau akhirnya dia kontrol. Betul, di belakang lemari itu ada ular, nggak terlalu besar. Ular tersebut jenisnya kobra ya. Nah, teman saya berusaha untuk menjinakkan. Keanehannya, ular tersebut begitu dipegang kepalanya sama dia, ditangkap. Itu kalau ular biasa itu biasanya ngelilit ke tangan, kan dipegang kepalanya ngelilit ke tangan. Ini enggak, begitu dipegang, teman saya udah ngerasain udah nggak ada hal-hal aneh lah. Udah ngerasa ini bukan ular, sembarang ular gitu. Karena posisi dipegang kepala begini, ini badannya menjulur ke bawah aja, nggak ada pergerakan. Dia udah yakin bahwa ini bukan ular ini, tapi dia pamit, minta izin, barangkali amit-amit gitu, jangan sampai mengganggu di sini. Nggak dimatiin sama teman saya, nggak dimatiin. Begitu kena, udah laporan sama bosnya. Nah, dia ke area belakang untuk membuang di perbatasan area pabrik gula itu, kemudian membuangnya di luar pagar, sampai bilang kalau ketemu sama yang lain mungkin kamu dimatiin, tapi karena saya boleh kamu pergi tapi jangan ganggu dan masuk saya lagi. Begitu dibuang les, itu dia setelah membuang ular tersebut, dia balik ke tugas pengamanan pos satpam, langsung mendadak panas dingin. Singkat cerita, panas dinginnya saking menggigil. Pada saat itu juga dalam tugas itu juga dia pamit ke komandannya untuk izin pulang karena merasa kedinginan setelah membuang ular tersebut. Cerita-cerita lama, begitu kejadian 1 hari 2 hari dia pulang ke rumah, panas dingin ini sudah nggak bisa ditolerir sama akal kita lah. Berobat ke rumah sakit, ke puskesmas, kemana-mana, tetap aja panas dinginnya dia setelahnya sakitnya itu tambah hari tambah ini semakin tidak dikuasai lah. Sampai sama orang keluarganya, teman saya sendiri sudah bikin baju dari plastik biar terasa panas badannya. Nah, berjalannya sakit ini sampai lama, dari semenjak kejadian buang ular di area pabrik gula Sindang Laut itu selama 8 bulan sakitnya dia. 8 bulan sudah berobat ke sana kemari sama orang pintar. Kalau dibawa ke pondok pesantren, ke Pak Kiai, ke paranormal, itu nginap di rumahnya itu tidak berasa apa-apa, seolah-olah sembuh. Tapi begitu pulang dinyatakan sembuh sama Pak Kiai, itu di rumahnya, balik lagi ke rumahnya, terasa lagi panas dinginnya. Itu selama 8 bulan, persis 8 bulan. Semenjak dari situ, kemudian teman saya mencoba untuk mungkin mengobati sendiri lah atau apalah. Jadi sudah pamitan sama keluarga, sudah pamitan sama anak istri untuk menyembuhkan diri sendirinya, karena sudah kemana-mana selama 8 bulan ini, sakitnya yang aneh ini tak kunjung sembuh juga. Sampai aktivitas pun secara pekerjaan dia sudah tidak masuk, selalu izin, gak enak sama komandan lah. Dan akhirnya pada suatu hari dia sempat bercerita ke saya, dia masuk kamar, pamitan sama anak istri, mungkin tirakat ya kalau istilah orang sini mah tirakat. Jadi memohon kesembuhan, memohon pertolongan kepada Allah, mungkin ditunjukkan kebenarannya, sebenarnya sakitnya ini sakit apa. Kejadian seperti ini sama Pak Kiai, sama paranormal atau yang lainnya, yang orang pinter lah katakanlah. Katanya ini bukan sakit karena biasa sakit,
ini sakitnya karena ada sebab teman saya itu mungkin yang dia ingat pernah nangkep ular, membuang ular di area pabrik gula Sindang Laut. Ada paranormal A katakanlah, paranormal B, C, dan lainnya itu bahwa ular yang dibuang itu mungkin penunggunya di situ, bisa jadi mungkin ular tersebut menyenangi teman saya ini, akhirnya mungkin nempel atau gimana lah. Dan memang membuka, katanya dibukakan bahwa sakitnya teman saya ini dikarenakan ya dari sebab musabab mengebuang ular di area pabrik gula Sindang Laut tersebut. Buat kalian yang punya pengalaman horor, bisa kirim cerita kalian ke email Bunga Kantil atau bisa DM ke Instagram Bunga Kantil. Cuman Pak Kiai ini sumbernya tidak paham betul apa gitu. Nah, semenjak dari kejadian itu lama, kemudian dia memang sudah izin sama keluarga ini itu, akhirnya bertirakat masuk kamar. Mungkin dalam tirakatnya antara mimpi dan tidak mimpi. Kalau cerita ke saya sih dia mimpi gitu. Mimpi tapi persis didatengin perempuan cantik lah yang berupa mungkin ular tersebut yang dari pabrik gula Sindang Laut itu menyatakan bahwa saya suka sama kamu dan pengen kawin sama kamu. Mimpinya teman saya itu. Nah, di situ saya mencoba telah berdialog sama teman saya itu, mungkin juga penunggu pabrik gula Sindang Laut ini ya mungkin ratu ular atau rajanya ular yang menguasai area pabrik itu senang sama teman saya lalu ngajak kawin di petunjuk tirakatnya teman saya ini. Akhirnya setelah mungkin lewat mimpi beberapa tirakat 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia bercerita ada solusi untuk ketemu obatnya atau jalan keluarnya, dan itu teman saya nggak bisa bercerita karena ini perjalanan spiritual saya, jadi nggak bisa saya ungkapkan ke umum atau ke saya sebagai temannya. Dia tiba-tiba sudah keluar dari tirakat itu, menemukan jalan, sembuh total sampai sekarang. Sembuh total, aktivitas biasa. Begitu sehat ketemu saya, ngobrol, bercerita tentang dari A, kejadian pabrik gula Sindang Laut, dari buang ular sampai ke menderitanya 8 bulan sakit panas dingin yang luar biasa, sampai kesembuhnya, itu cerita semua. Jadi memang bahwa areal pabrik peninggalan zaman dulu ini, entah itu pabrik di Babakan, Cirebon Timur, pabrik gula Karangsuwung juga Cirebon Timur, dan ada ini yang kejadian buang ular tenaga security teman saya ini, pabrik gula Sindang Laut juga ya Cirebon Timur. Memang sampai sekarang pabrik gula yang sudah tidak aktif ini pabrik gula Karangsuwung. Sementara yang Babakan masih aktif, Sindang Laut pun sekarang aktif kalau pada saat musim giling aja. Banyak kejadian di pabrik gula pabrik gula Sindang Laut yang begitu potong tebu itu kan suka ada acara kayak yang di sini yang sekarang digelar nih pasar malam. Nah, pada saat teman-teman saya berjaga di situ juga kejadian-kejadian pedagang, tukang kumi diputar, itu sering sekali mendapatkan gangguan-gangguan yang aneh-aneh di areal pabrik gula Sindang Laut tersebut. Ada yang kesurupan. Pokoknya yang paling sering terjadi ya pengunjung, pedagang ataupun yang pemilik komedi putarnya itu sering kesurupan. Kebetulan karena teman saya ini senior di situ dan mungkin mengenal area di situ, kadang minta tolongnya ke teman saya. Anehnya lagi, dia bisa yang kesurupan dia sembuhin. Ternyata dia sendiri malah kena sama yang penunggu di situnya sampai sakit 8 bulan. Ya karena itu tadi dia cerita, menurut mimpinya itu
penunggu di sini nih, ular ini ngajak kawin sama dia. Itu kan sudah nggak di luar akal lagi. Masa iya gitu, yang begitu, ya itu kan masing-masing sah-sah ya. Jadi hal-hal gaib seperti itu bisa dialami oleh setiap orang kan beda-beda. Jadi patut diyakini dan tidaknya, tapi ini hal yang betul-betul terjadi, dan bagi saya juga yang diceritakan seperti itu aneh gitu. Makanya dalam hal ini area pabrik gula Sindang Laut itu, kalau memang teman-teman di sini mengenal pabrik gula Sindang Laut kemudian berkunjung, kalau istilah orang timur mah beradab lah, jadi uluk salam, jadi biar tidak terjadi apa-apa, minta perlindungannya. Cuman memang pada waktu itu teman saya juga sudah berusaha membohongi bosnya untuk menangkap ular, kemudian dia bilang udah nggak ada, ularnya udah nggak ada Pak, udah pergi. Bosnya waktu itu ngotot masih ada, akhirnya ya saya nggak bisa menolak perintah atasan. Diambillah ular tersebut. Ternyata ya betul, menurut hati saya ini bukan ular biasa, ini ular yang aneh-aneh. Ya betul, begitu buang ular teman saya langsung kontan, dia lagi kerja juga langsung pulang. Karena itu panas dingin langsung menyerang tubuhnya, dia pulang langsung 8 bulan drop sakit yang aneh. Nah di sini saya bercerita bahwa hal-hal yang seperti ini bisa dialami sama teman-teman. Jadi ada pesannya tuh bahwa kita bersinggungan dengan alam gaib yang kita tidak tahu. Jadi sebagai manusia ya kita diharapkan tetap saling menghargai dengan uluk salam atau apalah yang sekiranya tidak bersinggungan dengan mereka kemudian membuat mereka tersinggung atau apalah, kita tidak tahu. Yang diharapkan teman-teman juga mungkin mengerti lah, kalau ke tempat-tempat yang angker atau apa, mungkin teman-teman juga harus paham, mungkin harus uluk salam, bagaimana itu sih. Jadi kejadian tersebut betul-betul membuat saya juga bahwa hidup bersinggungan, bahwa alam gaib, alam nyata itu memang bersinggungan, tidak bisa dipisahkan. Apalagi ini kejadian pabrik gula Sindang Laut ini, teman saya ini kan pabrik gula ini kan peninggalan zaman Belanda, jadi sangat-sangat dimungkinkan sekali kalau hal-hal yang gaib seperti itu yang di luar nalar itu terjadi. Mungkin saya hanya bisa bercerita tentang teman saya itu saja yang mengalami keganjilan begitu buang ular di area pabrik gula Sindang Laut itu, kemudian sakit 8 bulan. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah juga teman saya akhirnya sembuh, kemudian kembali lagi berdinas seperti biasa, aktivitas biasa, dan sudah tidak terjadi apa-apa. Diharapkan bahwa pekerja pabrik gula Sindang Laut yang sekarang, dia berharap semuanya juga baik-baik saja. Mungkin hanya saya, teman saya yang dialami cukup 1 kali. Kalau yang lainnya mungkin nggak tahu lah, kata teman saya. Untung saya masih dilindungi sama Allah, diberikan kesembuhan. Selama 8 bulan sakitnya, akhirnya kita ketemu lagi. Teman saya juga bercerita hal-hal itu, dan saya juga nggak habis pikir, kok bisa gitu ya. Nah itu mungkin itu saja yang bisa saya bercerita, berbagi pengalaman di area pabrik gula Sindang Laut ini kepada teman-teman semua. Semoga ini bisa jadi pelajaran bagi kita bahwa kita hidup di dunia ini dan percaya, yakin bahwa yang gaib itu ada. Dan karena yang gaib juga, ya Allah juga bersifat gaib kan. Jadi hal-hal seperti itu harus kita percayai. Bukan saya mengajak mempercayai terlalu apa gitu, tapi ada lah bahwa hal gaib, hal aneh itu ada lah. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Itu dia guys ceritanya guys. Gimana menurut kalian? Serem nggak? Udah nangkep ular, sakit 8 bulan, berobat kemana-mana, nggak sembuh. Terus alhamdulillah bisa sembuh dengan cara tirakat. Nah, untuk kalian yang penasaran, komen di bawah biar Mang Asepnya bisa datang langsung ke Jakarta.
Kita undang tuh asal kalian komen untuk dengar cerita selengkap-lengkapnya. Oke, itu dia guys ya. Gua Rangga Arya, masih di Bunga Kantil Channel. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Gua Rangga Arya. Salam kolor, konsultasi horor.